Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Areta Nandif Agni dari Kota Surakarta selaku pembicara dari tim oposisi atas mosi perdebatan pada hari ini. Yakni Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada perkembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim oposisi menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Saya akan memaparkan beberapa definisi beberapa pengantar awal. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melatih manusia, untuk membimbing manusia melalui proses pembelajaran yang dapat terjadi di mana saja. Pendidikan juga merupakan fondasi awal bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Yang kedua yakni adalah kemampuan kognitif akademik. Kemampuan kognitif akademik merupakan kemampuan yang cenderung berfokus tentang bagaimana kemampuan akademik kita, tentang bagaimana cara kinerja otak kita dalam menganalisa, dalam memecahkan masalah. Jadi cenderung lebih ke cara kerja otak kita untuk berlogika. Di sini masih banyak orang yang salah kaprah dalam mendefinisikan arti dari kemampuan kognitif yang sebenarnya. Mereka cenderung mendefinisikan bahwa kemampuan kognitif itu dalam arti yang sempit, sehingga mereka melupakan apa sebenarnya definisi kemampuan kognitif dalam arti yang luas. Jika tim pemerintah mengatakan kemampuan kognitif hanya berputar di bidang sekolah, pelajaran-pelajaran sekolah seperti matematika, sains, menghafal materi, tentu itu salah besar. Karena kemampuan kognitif lebih dari itu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa di sini kemampuan kognitif itu cenderung mengharuskan kita untuk membimbing kita untuk membimbing kita dalam hal cara berpikir otak yang lebih kuat, seperti menganalisa suatu masalah, seperti mengidentifikasi suatu masalah dan mengingat-ingat suatu hal. Lalu di sini Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Alasan yang pertama yakni Dewan Juri yang terhormat, dengan kemampuan kognitif justru akan meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara, terutama di negara berkembang seperti di negara Indonesia. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa kemampuan kognitif ini akan lebih membawa manfaat terlebih dengan cara kerja otak dalam menganalisa, dalam kemampuan memahami, dalam kemampuan mengingat. Sehingga salah besar jika tim pemerintah mengatakan bahwa kemampuan kognitif hanya berguna di beberapa bidang pekerjaan. Karena pada faktanya justru seluruh pekerjaan menggunakan kemampuan kognitif sebagai fondasi awal. Justru seluruh pekerjaan itu mengharuskan kita untuk memiliki kemampuan dasar, untuk memiliki pengetahuan dasar di bidang kemampuan kognitif. Sehingga justru kemampuan seperti kemampuan keterampilan, kemampuan praktik sosial akan berjalan seiring berjalannya waktu, akan berkembang seiring berjalannya waktu. Karena seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita selalu hidup berdampingan dengan orang lain, dan itu merupakan status quo, itu merupakan suatu pernyataan yang mutlak bahwa kita memang butuh orang lain untuk hidup berdampingan. Kita tidak dapat hidup sendiri. Sehingga dengan kemampuan keterampilan dan kemampuan praktik sosial tersebut tidak perlu ditekankan secara berlebih dan tidak perlu untuk diasah secara berlebih, karena ketika kita ada di dunia ini pun kita sudah diharuskan untuk bisa berinteraksi dengan sama-sama manusia kita yang lain. Kita diharuskan untuk memiliki kemampuan keterampilan, kita diharuskan untuk memiliki kemampuan bagaimana cara menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Lalu di sini, oleh karena itu pada kenyataannya kita manusia itu merupakan makhluk sosial seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan ketika kita menggunakan kemampuan kognitif pula, justru kita akan bisa lebih memahami kemampuan kita. Kita akan lebih bisa mengatur arah kita ke depannya seperti apa, pekerjaan yang kita ambil seperti apa. Kita akan bisa lebih mengatur dengan kita memiliki kemampuan kognitif. Karena dengan kemampuan kognitif kita dibiasakan untuk mengasah cara kerja kita, cara kerja otak kita. Kita dibiasakan untuk menganalisa segala sesuatu, sehingga dengan kemampuan kognitif ini kita bisa benar-benar menentukan apa yang sebenarnya menjadi minat dan bakat kita, apa yang sebenarnya menjadi kemampuan kita dengan baik dan benar, dengan menimbang-nimbang berbagai aspek-aspek yang ada di kehidupan kita. Lalu dengan kemampuan kognitif tentu kita juga akan bisa mengetahui lebih lagi tentang kelebihan dan kekurangan kita yang kita miliki. Lalu di sini yang kedua, Dewan Juri terhormat, kemampuan kognitif merupakan fondasi awal yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru di sini sangat-sangat salah besar jika tim pemerintah mengatakan bahwa
saja yang diciptakan dengan kemampuan kognitif itu lebih kecil, bahkan persentase antara kemampuan keterampilan dan praktek sosial dibandingkan dengan kemampuan kognitif itu hanya 70 dibanding 30. Tentu itu merupakan angka yang salah menurut saya. Mengapa? Karena kemampuan kognitif ini merupakan kemampuan yang sangat penting, untuk menunjang kehidupan kita. Lalu di sini juga tim pemerintah mengatakan bahwa pemerintah juga sia-sia dan sangat menghambur-hamburkan dana jika memberikan dana besar-besaran, jika memberikan pasokan dana besar-besaran di kemampuan kognitif. Tentu itu juga salah besar. Karena di sini pemerintah tidak semena-mena memberikan dana tersebut. Di sini dengan kemampuan kognitif di sekolah, kita tidak hanya dengan dana tersebut kita tidak hanya melatih kemampuan kognitif melalui materi-materi yang diberikan di sekolah seperti materi-materi pelajaran-pelajaran akademik. Kita tidak hanya semena-mena mempelajari materi-materi tersebut, namun di sini kita juga bisa melatih, kita bisa mendapatkan esensi yang diambil dari materi-materi akademik yang kita dapatkan di sekolah. Seperti contohnya adalah materi di bidang matematika, di bidang sains. Di bidang-bidang tersebut kita selalu dihadapkan dengan berbagai soal-soal rumit yang bisa dipecahkan dengan berbagai rumus-rumus yang telah kita hafalkan sebelumnya, dengan berbagai rumus-rumus yang telah ada sebelumnya. Di situ kita bisa terbiasa untuk menganalisis, untuk menjawab soal-soal tersebut, untuk menganalisis sesuai dengan rumus-rumus yang telah kita hafalkan sebelumnya. Sehingga tentu kita mendapatkan esensi yang dapat kita ambil, yang dapat kita ingat, yang tentu itu akan berguna bagi keberlangsungan kehidupan kita. Karena dengan hal tersebut, dengan kebiasaan tersebut, itu merupakan kebiasaan baik yang tentunya itu akan menunjang kehidupan kita ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Sehingga di sini saya sebagai tim oposisi menyatakan sekali lagi bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, yakni Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sekian dan terima kasih.